tujuannya konselor ini itu saya sebagai konselor itu membimbing Vika untuk mencari tujuan dari masalahnya sendiri. Lalu di situ ada asas-asasnya itu. Nah, asas-asas yang pertama ada asas sukarela. Di mana Vika di sini itu datang kepada saya, datang dalam sesi konseling itu secara sukarela tanpa paksaan sama sekali. Vika pasti sukarela kan, tidak ada paksa kan? Nah, yang kedua itu ada keterbukaan. Jadi di sini Vika bebas menceritakan masalah yang Vika alami sekarang. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu ragu, karena di sini saya siap mendengarkan. Lalu di sini ada asas kekinian, di mana masalah yang Vika ceritakan itu masalah yang sedang dialami yang sekarang. Jadi bukan masalah yang di masa lalu atau yang Vika masalah yang Vika takutkan di masa depan yang belum terjadi. Lalu di sini ada asas kemandirian. Jadi di sini saya harap Vika, saya sih membimbing Vika agar mandiri dan bisa mencari tujuan dari masalahnya sendiri. Lalu yang terakhir ada asas kerahasiaan. Jadi di sini Vika nggak usah takut, apa yang Vika ceritakan ini saya akan sebar ke akan saya sudah berjanji, saya sudah tidak akan menceritakan masalah Vika kepada siapapun. Sebenarnya Vika sudah makan, udah makan tadi itu kayak abis ngerjain tugas gitu, terus kayak langsung datang ke sini gara-gara itu. Sampai di sini itu Vika mau ada pertanyaan soal konseling ini nggak? Mungkin cukup sih, bukan sebenarnya. Baiklah, sebelum kita masuk ke tahap ini ya, kita bisa berdoa dulu agar sesi konseling ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, selanjutnya kita bisa cerita masalah apa sih yang kita lagi alami akhir-akhir ini. Masalah ini saya datang ke konseling ini sebenarnya konseling aja perihal
untuk sekarang udah pasti ke mata kuliah. Kan juga perkuliahan juga penting kan ya. Jadi kita di sini apa ya, selain antara perkuliahan sama organisasi, ada nggak sih menurut kita kegiatan lain tuh yang ternyata tuh bikin menghambat juga gitu? Kayaknya sebenarnya kegiatan itu nggak ada yang menghambat ya, karena di sini aku cuma kayak ikutin mata kuliah aja sama organisasi. Cuman yang bikin menghambat diri aku sendiri kayak kemalasannya aku gitu. Jadi di saat harusnya aku punya spare waktu untuk kayak beberapa waktu lagi nggak banyak waktu, tapi waktu itu aku pakai untuk nonton, kayak scroll TikTok, scroll Instagram kayak gitu-gitu. Jadi malah ya gitu Kadang-kadang sebenarnya mungkin menurut saya itu sih wajar ya, karena saya sendiri pun juga ada SDK saya begitu. Kalau ini di kasus perkuliahan ya, saya punya tugas perkuliahan keluar banyak banget kan. Terus ada waktunya, ada waktu luang antara Sabtu dan Minggu. Saya kerjain kan dikit-dikit, tapi ini yang kebanyakan istirahatnya karena malas gitu. Menurut saya itu sih kan gak apa-apa, karena kan istirahat kayak scroll TikTok kan, scroll IG atau nonton film segala macam itu kan gak apa-apa untuk mengistirahatkan diri kan ya. Tapi balik lagi, kita sendiri juga harus tahu nih bahwa ada hal yang lebih penting kan, masih ada hal yang belum selesai gitu. Nah, terus untuk sekarang ini kita masih sibuk organisasi. masih sibuk banget makanya gimana nih caranya aku memanage waktu orang benar-benar gak bisa ketemu banget sama diri aku yang punya batasan sendiri gitu loh, batasan diri aku gitu. Untuk Vika sendiri ini punya teman nggak yang kayak bisa, selain saya sebagai konselor dari kan punya teman nggak yang kayak satu organisasi atau satu perguruan mungkin bisa mengerti sama Vika gitu? Teman punya jadi mungkin salah satu kayak gitu ya, kalau aku lagi capek hal yang pertama aku kabarin itu paling teman, kalau tadinya aduh lagi capek banget nih gitu, pusing deh ini paling cerita gitu sih ke teman. Ya bagus sih, Vika sendiri kan udah menjelaskan, udah ngasih tahu dulu lah sama teman gitu kan kalau Vika lagi capek, lagi pusing juga. Tapi Vika sendiri juga masih bingung kan antara mau fokus ke organisasi atau kuliah. Tapi untuk sekarang di perkuliahan dulu kan, karena udah penting, udah mau akhir semester 3 juga kan. Nah, kalau itu Vika sendiri ada nggak sih yang Vika pikirin kayak niatan yang mau Vika ubah gitu? Ada nggak hal-hal yang mau diubah dari Vika sendiri? Niatan mau aku buat paling kayak gini ya, aku kayaknya harus kalau sekarang belum benar-benar masuk berantakan makanya antara kegiatan-kegiatan aku di luar kampus sama di dalam kampus gitu. Mungkin yang sekarang pengen aku ubah nih, mulai dari sekarang aku harus kayak ngerjain tugas-tugas yang harusnya udah aku kirim, terus belum aku kirim tuh aku harus benar-benar lakuin gitu. Aku kayak harusnya kayak bikin schedule gitu ya di HP tentang aku nih jam segini aku harus belajar gitu, nggak ada waktu untuk scroll TikTok atau main game segala macam. Aku harus belajar tugas, aku harus bikin schedule jam berapa ngerjain tugas, jam berapa aku harus istirahat kayak gitu kan ya. Terus seperti itu yang Vika omongan juga tadi, kalau tuh bisa selain bikin schedule, bisa bikin pengingat yang lainnya bahwa tugas ini tuh deadline-nya kapan sih, bentar lagi. Setelah itu kan bisa dilihat bahwa Vika bisa mengerjakan hari-hari sesuai deadline kan. Terus tugas organisasi, jika memungkinkan bisa aja Vika coba minta tolong sama organisasinya, dan bisa di-backup terlebih dahulu sedikit saja sebentar, mungkin seperti itu ya. Dari Vika sendiri ada hal yang mau diceritakan? Paling dari kayak aku yang bisa ngerjain tugas gitu. Sejujurnya aku kayak butuh banget support system, tapi support system ini dalam artian kayak aku butuh teman yang bisa ngajak aku, nge-support aku supaya aku bisa membangun diri aku sendiri gitu. Terus juga aku butuh support dari orang tua aku gitu, apalagi aku ini kan kuliah jauh dari orang tua. Sebelumnya kayak aku nih apa tuh cerita ke orang tua gitu, pasti kayak kalau sekolah nih pulang sekolah kayak ada
banyak banget yang namanya suruh bikin resume kan, banyak dosen yang suruh kita untuk bikin resume gitu. Paling kalau memang aku nggak ngerti dari apa penyampaian dari dosen, sebenarnya bukan pernyataan dari dosen aja, karena kan kita sebagai mahasiswa juga mempresentasikan materi itu, sedangkan aku juga ngerti apa yang teman aku bilang gitu, apa yang teman aku sampaikan di depan kelas. Jadi cara yang aku pakai itu kayak dengan aku melihat makalahnya atau powerpointnya terus aku ngeresume. Jadi tuh aku kayak ngeresume sambil aku memahami materinya itu apa aja sih gitu. Ini tadi kita sudah ceritakan di sini, itu sudah bagus kok Mika sendiri. Meskipun apa ya, ada masalah di organisasi perkuliahan, di organisasi ada masalah lagi, kita ada masalah Mika, terus apalagi juga karena kurangnya support system kan, karena ini rasa kangen dari orang tua gitu kan, semua ada masalah lagi. Tapi dari sini kelihatan bahwa Mika sudah bisa melihat tujuannya itu gimana cara menyelesaikan masalah Mika sendiri nih. Tapi kita berusaha merumuskan apa ya, rencananya untuk Mika sendiri mau gimana nih sekarang rencananya buat dari sekarang gitu. Rencananya aku bakal nyelesain tugas-tugas aku satu persatu, apalagi tugas mata kuliah yang seperti ketinggalan itu bakal aku selesai satu-satu. Apalagi sekarang kuliah ujian kan ya, jadi aku harus selesai satu-satu mata kuliah aku, apa yang ketinggalan aku kerjain. Terus juga aku berusaha untuk benar-benar balance gitu, fokus aku ke apa namanya kuliah, perkuliahan gitu, sama untuk organisasi. Jadi mungkin aku bakal prioritasin dulu apa yang harus aku kerjain di mata kuliah. Kemudian setelah itu aku sambilan ngerjain kewajiban aku di organisasi. Ini kalian tahu sudah direncanakan seperti itu. Oke, itu buat rasanya udah mau di penghujung tadi Mas Alina. Sebelum kita diskusi ini, kita sendiri ada pertanyaan nggak? Atau ada yang mesti Aku tuh pengen tanya-tanya ya, dari apa aja yang aku udah sebutin gitu. Anak pernah gak sih ngerasain hal yang sama gitu kayak aku gitu? aku pernah sih, tapi posisinya ini sama orang tua ya, kan bisa itu kan di perkuliahan ini itu pas lagi TS tuh, TS itu kan udah TS jadi tambah sama tugas kan, banyak banget kumpul, nah itu tugas-tugas kelompok ya, jadi siswanya juga kewalahan, keteteran, siswanya juga malas gitu kan, kayak udahlah malas gimana lagi gitu kan, ya sampai saya benar-benar pasrah gitu. Tapi karena apa ya, karena pas itu juga saya belum bisa, pas itu nggak bisa pulang selama sebulan juga sih, jadi kayak mau pulang pun juga bingung kan karena tugas masih banyak gitu kan, jadi kayak kalau pulang juga sayang juga kan tugas-tugasnya dari kerjain gimana gitu, kayak merasa bersalah juga. Pas itu aku lupa, nah alhamdulillah itu pas lagi habis sholat itu tuh mama tuh ngomong sama aku, ya aku ceritain sedikit aja ya, kayak aku tuh lagi banyak tugas jadi nggak bisa pulang, aku lagi capek stres gitu kan, dan karena itu mama aku kayak nyemangatin lah, nyanyiin gitu kan, kayak apa yang kamu jalan itu pasti selesai, kalau kamu tadi itu pasti selesai, kamu bisa menjalannya. Mungkin dari situ kita juga bisa apa ya, termotivasi gitu lah, kayak saya juga yakin bahwa kita pasti bisa menyelesaikannya gitu kan, dan kita sendiri juga sehat-sehat aja kan, pasti bisa pasti. Oke, Pak sudah Gitu aja sih ya. karena sudah posisi terakhir ya dari fase ini, kan tadi sudah selesai juga kan, kita mau jadwalin tugas apa rencananya mau gimana aja. Kita sendiri ada niatan buat sesi konseling lagi atau nanti? Kayaknya aku bakalan datang proses konseling lagi karena butuh banget kayak yang ngurusin aku nih kayak gimana